Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ulumahu wa nas'alullah min barakatihi. Bab hukukul jiwar, hak tetangga. Kita kembali ke bahasan topik sebelumnya terkait dengan kitab yang bisa memfasilitasi kita dalam memperbaiki akhlak kita dengan pijakan satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabbu li ahli wa li nafsihi, atau di dalam hadis yang lain, man kana yu'minu bil yaumil wal akhir wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Jadi ini masih bahas tentang hukukul jiwar. Kalau yang kemarin adalah hukukul muslim sebagai saudara. Nah, sekarang mengenai hak-hak bertetangga. Dalam Islam ini menjadi perhatian, bahkan menjadi tolak ukur keimanan seorang. Jadi kalau dalam hadis itu ada 3 hal yang menjadi tolak ukur keimanan seorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang pertama ukuran itu menghormati tamu. Sebagai seorang muslim kok nggak bisa menghormati tamu, itu imannya nggak sempurna. Yang kedua, fal yukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Sebagai seorang muslim kok tidak bisa menghargai, menghormati tetangga, maka tidak sempurna imannya. Nah, kalau nggak bisa semua, maka kemudian perintahnya adalah fal yaqul khairan, maka berbicaralah yang baik-baik. Kalau nggak bisa, au liyasmut, atau diam. Jadi kemampuan menjaga mulut itu menjadi tolak ukur keimanan. Nah, ini yang pada kali ini khusus yang akan kita bahas tentang hukukul jiwar, hak tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal jiwara yaqtadi haqqan wara'a ma taqtadihi uhuwatul Islam. Jadi hak tetangga itu juga dia memiliki hak sebagaimana hak saudara-saudara seagama dan kita. Fa yustahaqqul jarul muslimu ma yastahiquhu kullu muslim wa ziyadatun. Jadi hak tetangga itu ketika dia seorang muslim, ya memiliki hak sebagai seorang muslim, wa ziyadatun, dan ada beberapa tambahan. Kalau kemarin kita sudah bahas 8 hak yang dimiliki seorang muslim karena sebagai saudara kita. Ada 8. Kalau ingat ya. Tapi pokoknya yang penting berbuat baik sama orang lain, itu pokoknya ada hak mereka. Ini ditambah. Rasul mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jirani salasatun. Tetangga itu ada 3 jenis. Tetangga itu ada 3 jenis. Jarun lahu haqqun wahidun. Pertama adalah tetangga yang hanya memiliki 1 hak. Wajarun lahu haqqani, dan tetangga yang memiliki 2 hak. Wajarun lahu salasatu huquqin, dan tetangga yang memiliki 3 hak. Apa yang dimaksud dengan hak itu adalah berarti kita sebagai tetangga wajib memenuhi haknya dia. Namanya hak itu kan sesuatu yang harus dipenuhi. Jadi
Tetangga punya hak, kita sebagai tetangga berarti harus memenuhi haknya. Itu kira-kira menjadi bahasanya, berarti ada kewajiban kita kepada tetangga kita. Yang kita juga punya hak, orang lain harus memenuhi hak kita. Kira-kira begitu ya. Faljarul ladzi lahu salasatu huquqin, tetangga yang memiliki 3 hak adalah al-jarul muslim dzurrahimi falahu haqqul jiwar wa haqqul islam wa haqqur rahim. Tetangga muslim, saudara, maka dia punya hak-hak. Pertama, hak sebagai tetangga, kedua hak sebagai muslim, dan juga hak sebagai keluarga. Jadi kalau keluarga itu sudah tetangga, dia beragama muslim, beragama Islam, maka dia punya 3 hak. Ya, jadi hak sebagai muslim, hak tetangga, hak sebagai keluarga. Keluarga punya hak sendiri kan, muslim sebagai hak sendiri sudah dibahas. Nah, yang kali yang akan kita bahas adalah hak sebagai tetangga. Nah, sementara yang punya hak 2, tetangga yang punya hak 2 adalah farjarul muslim lahu haqqul jiwar wa haqqul islam. Seorang tetangga yang muslim, dia haknya 2. Hak sebagai saudara kita yang seagama dan hak sebagai tetangga. Nah, kita rata-rata punya hak 2 yang memenuhi 2 kewajiban kita. Nah, sementara fa'ammal ladzi lahu haqqun wahid, sementara yang punya tetangga yang punya hak 1 adalah farjarul musyrik, orang yang berbeda agama. Jadi orang yang berbeda agama saja punya hak. Orang yang berbeda agama punya hak yang harus kita penuhi. Ya. Artinya kalau dalam definisi hadis, jika kita punya tetangga non muslim berbeda agama, bahkan musyrik pun, bahkan munafik pun tetap punya hak. Ya, tetap punya hak sebagai tetangga yang harus kita muliakan. Kalau hadisnya tadi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi kalau kita tidak bisa memuliakan tetangga kita meskipun berbeda agama, itu keimanan kita dipertanyakan. Nah, fangdur kaifa athbata kaifa uzbital musyrik haqqan bimujarradil jiwar. Bagaimana memenuhi hak seorang musyrik sebagai tetangga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan kita ahsin mujawarata manjawaroka takun musliman. Perbaikilah hidup kebertetanggaan orang yang menjadi tetanggamu, siapa tahu dia nanti akan menjadi seorang muslim. Karena kebaikan kita sebagai seorang muslim, maka kita diperintahkan untuk memperbaiki, berbuat baik. Bahkan ajaran Islam itu juga tidak hanya itu, bahkan wa ahsin man asa'ahu, berbuat baiklah kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kalian. Jadi kepada tetangga kita yang berbuat buruk itu pun juga kita diperintahkan wa ahsin man asa'ahu. Seorang muslim, seorang non muslim saja juga diperintahkan wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Ini malah ini yang lebih ekstrim nanti ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mazala jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrithu.
Malaikat Jibril senantiasa menasihatiku, berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai saya menyangka bahwasanya tetangga itu akan memberikan warisan kepadaku. Jadi malaikat Jibril saja, ini kata Rasul ini, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Rasulullah, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking begitu pentingnya tetangga itu, maka kemudian Rasul menyangka tetangga itu akan memberikan warisan kepadanya. Maksudnya apa? Begitu dekatnya. Bahkan ibaratnya kalau dekatnya tetangga, kalau misalkan terhadap saudara, ya, itu kan orang yang memutus tali silaturahim terhadap saudara diancam tidak akan pernah bisa mencium baunya surga. Kita punya saudara, punya saudara yang hubungan darah, kan kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali kekeluargaan. Di orang kakak beradik, paman ponakan, gara-gara sesuatu hal lalu putus, kecuali kalau hidup berjauhan, ya. Kalau hidup berjauhan kan memang karena kondisi ini sudah berdampingan, lalu mungkin karena kasus misalkan rebutan warisan, misalkan gitu ya, lalu mutus hubungan kekeluargaan, bermusuhan, la yadkhul jannah, tidak akan pernah mencium bau surga. Orang yang punya hubungan kekeluargaan lalu bermusuhan. Nah, ini malaikat Jibril itu berwasiatnya kepada baginda Rasul, kira-kira gitu, pokoknya jangan sampai menyakiti tetanggamu, gitu. Tiap hari gitu. Jadi seolah-olah hubungannya itu harus dekat, sampai kemudian Rasul kok kayak saudara gitu, yang kemudian sepertinya dia harus atau beliau akan mewarisi hartanya karena saking dekatnya. Dan ini dalam hadis yang lain yang saya bacakan tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, sama dengan, jadi ditekankan betul terhadap tetangga. Jangan lupa untuk muliakan tetanggamu, hormati tetanggamu. Maka hindari satu aktivitas, satu kegiatan yang bisa menyakiti tetanggamu, kira-kira begitu. Fal yukrim jarhu, maka muliakanlah tetanggamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu abdun hatta ya'manu jarahu biwathiqihi. Tidak beriman seorang hamba sampai dia membuat tenang tetangganya, mengamankan tetangganya, hatta ya'mana jarahu. Jadi kita sebagai tetangga berkewajiban menjaga kenyamanan tetangga kita. Jadi siapapun ketika dia mengaku sebagai seorang muslim, punya tetangga, dia harus bisa menjaga kenyamanannya, menjaga keamanannya. Karena itu terjemahan dari memuliakan tetangganya. Ada lalu ya hadis yang lain, ini lebih ekstrim nih. Waqil li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, inna fulanatan tasumun nahar, fulanah itu berpuasa terus sepanjang hari, wa taqumul lail, tiap malam bangun qiyamul lail, salat tahajud, salat taubat, salat hajat,
sholat istikharah, sholat apa aja pokoknya. Tapi wa tu'dhi jiranaha, tapi dia menyakiti tetangganya. Ini menariknya hadis ini. Hadis ini ya, inna fulanatan tasumun nahar. Fulanah itu berarti perempuan. Ini kenapa perempuan ya? Ini mengisyaratkan kebanyakan bisa jadi kaum perempuan. Ibadahnya banyak, puasanya banyak, qiyamul lail tiap hari, sholat tahajud tiap hari, tapi waktu zijironaha, dan menyakiti tetangganya. Apa jawab Rasul? Faqala sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, dia di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini mengingatkan kita semua bahwasanya kesempurnaan ibadah seseorang itu adalah jika disertai dengan akhlak sosial. Pesan-pesan itu banyak. Misalkan dulu ketika Ramadan, puasa Ramadan tidak akan sempurna kalau tidak disempurnakan dengan zakat. Kan gitu ya? Jadi ibadah kepada Allah tidak akan sempurna kalau tidak disempurnakan dengan ibadah sosial. Sholat itu nggak akan sempurna kalau tidak diakhiri dengan salam. Harus nengok kanan, nengok kiri. Jadi kalau hanya sholat nggak akan sempurna. Itu simbol bahwasanya ibadah kita akan sempurna kalau disempurnakan dengan ibadah sosial. Idul Adha, haji itu nggak akan sempurna kalau akhlak sosialnya tidak baik. Sudah haji berpuluh-puluh kali tapi pulang masih suka mendolimi, maka tidak ada manfaatnya ibadah haji. Ya, kan ada cerita, sering saya ceritakan ya, ada cerita orang yang tidak berhaji, bahkan uang hajinya itu, ini ada orang miskin ya, orang miskin kerjaannya terbatas, lalu pengen haji, penghasilan yang sering dikumpulkan bertahun-tahun, ketika sudah mau berangkat, di tengah perjalanan ada tetangganya, ketemu seorang janda, gak punya miskin, lagi kelaparan, di rumahnya ada 2 anak yatim, lalu uang itu diberikan ke dia gak jadi berangkat. Tapi ternyata karena wasilah orang tersebut, ini dalam mimpinya Syekh Abdullah ibn Mubarak di dalam cerita sufi ya. Jadi dia mengatakan jamaah haji saat itu dalam mimpinya tidak ada yang diterima oleh Allah, jadi sia-sia. Tapi gara-gara satu orang tersebut, maka kemudian Allah menurunkan rahmatnya, ibadah hajinya diterima. Seluruh umat manusia sedunia. Apa yang menjadikan diterima? Kenapa? Dia sudah ngumpulin uang bertahun-tahun untuk haji, tapi kemudian dia relakan uangnya itu untuk memberikan kepada seorang janda yang memiliki anak yatim dan sudah beberapa hari nggak makan. Dia sadar untuk apa berhaji kalau tetap di tetangganya ternyata masih banyak yang kelaparan. Akhirnya nggak jadi haji. Tapi Ibnu Mubarak, dia ulama Syam itu sekarang Suriah, akhirnya mencari orang tersebut dan tanya, kenapa dalam mimpinya gara-gara perbuatan Anda itu kemudian seluruh amal jamaah haji itu diterima. Jadi itu lagi-lagi menegaskan ukuran haji itu sebenarnya muaranya adalah kepedulian sosial, menghormati orang lain,
menghargai makhluk lain sebagai manusia, sebagai tetangga. Maka ini Rasul ketika mengatakan seorang yang berpuasa sepanjang hari, bangun malam tiap malam, tapi kalau dia menyakiti tetangganya, tidak ada harapan masuk surga. Dia finnar, dia di dalam neraka. Maka kemudian jamaah sekalian, kalau kita merasa punya kesalahan terhadap tetangga kita, segeralah minta maaf, diberi waktu. Bukannya nggak boleh kita marahan, boleh, tapi dikasih batas maksimal. Jangan sampai melewati 3 hari. Setelah 3 hari maafkan. Mau tidak mau maafkan. Kita harus memberikan perenungan, merenungi, lalu kemudian kita berpikir positif dan berujung pada maafkan. Kalau kita pernah disakiti, atau kalau kita merasa pernah menyakiti, ya mohon maaf, kan gitu ya. Kalau kita sudah mohon maaf, minimal sudah ada upaya, ya. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'una darun jarun. Jadi siapakah tetangga itu? Tetangga itu adalah arba'una darun jarun, 40 rumah. 40 rumah itu adalah tetangga, ya. Qala Zuhri, Imam Zuhri menjelaskan, yakni yaitu arba'ina an yaminihi wa yasarihi wa khalqihi wa baina yadayhi. Jadi depannya, sebelah kanan, sebelah kiri, belakangnya, nah itu 40 orang itu disebut, 40 rumah itu disebut tetangga kita. Hitungannya 40, satu kampung ya. Kita berapa kampung? 100 separuhnya berarti. Itu disebut tetangga. Jadi kita punya tetangga ngewarung, ya. Kita punya tetangga ngewarung, mentang-mentang tetangga kita utangin, ambil rokok nggak pernah bayar, lah zalim itu namanya juga tidak fal yukrim jarohu, kan gitu ya. Karena kita harus memenuhi. Syukur-syukur kalau bisa pembelian tetangga kita, menghormati biar semangat berdagang, kan begitu. Nggak usah beli yang jauh-jauh, nah, karena menghargai tetangga. Wa'lam annahu laisa haqqul jiwar kaful adza faqat bal ihtimal adza. Jadi bahkan termasuk hak tetangga itu adalah kaful adza, itu menahan rasa sakit, bahkan menanggung penyakitnya. Jadi ini hak tetangga ya. Jadi sampai menanggung rasa sakitnya, menanggung penyakitnya. Itu artinya kalau punya tetangga sakit, kita bantu, kita tolong, kan? Bal labudda fauqahu minar rifqi wa isda'il khair wa ma'ruf. Bahkan wajib memberikan kasih sayang dan mengalirkan kebaikan. Wah, ini mungkin melampaui perlakuan kita terhadap keluarga normal ya. Jadi tetangga itu harus dianggap bagian dari keluarga kalau lihat pesan ini. Bahkan kalau kita lihat dengan kacamata hak muslimnya, itu kalau bisa kan ada 3 ya. Hak muslim sebagai saudara itu bahkan yang paling tinggi itu adalah kalau dia diizinkan untuk ikut mengelola kekayaan kita. Itu yang paling tinggi. Tapi saya yakin banyak yang kita nggak mampu mengizinkan tetangga kita mengelola kekayaan kita. Nggak mampu, saya aja nggak mampu. Udah, kita yang paling rendah aja. Yang paling rendah itu ya kalau mereka membutuhkan kita infakkan, kita berikan. Itu yang paling rendah.
dianggap paling rendah. Kita antar sesama muslim karena dianggap saudara, yang paling rendah adalah ketika punya kelebihan kekayaan, kelebihan harta kita berikan. Yang paling tinggi kita punya kekayaan, dia terlibat dalam pengolahan. Tapi saya yakin kita nggak mampu karena kita orang biasa. Tapi yang jelas memaksimalkan kita perbuatan baik kita kepada tetangga kita, maka itu bagian dari ikram al-jar, memuliakan tetangga. Hak yang lain adalah wa ya'uduhu fil marad wa ya'zihi fil musibah wa yaqumu ma'ahu fil azza wa yuhannihu fil bilfar wa yudhiru syirkah fi surma'ah wa isfah an zalatihi wa la yatlu minasadhi ila auratihi wa la yudhayihu fi wad'il jad'i ala jidarihi. Jadi beberapa hak yang perlu kita perhatikan karena untuk menunjukkan kebaikan kita kepada tetangga adalah mengunjungi ketika sakit, bertakziah ketika musibah, lalu kemudian memberikan selamat ketika berbahagia, lalu kemudian menunjukkan kesenangannya ketika dia berbahagia, lalu menyalami ketika salah, memiliki kesalahan, dan tidak membuka aibnya, bahkan ini juga sering berat nih, wala yudhayiqhu fi wad'il jad'i ala jidarihi, tidak mempersulit tidak mempersempitnya, tidak melarangnya kalaupun tetangga itu naruh batang kayu pada temboknya. ini repot ya. emang repot ini. Misal gini, kita orang yang tahu, lalu ada tetangga yang nggak pernah ngaji, misalnya dia naruh kayu di pagar kita, naruh keset di pagar kita, itu kita disuruh diemin. Emang kayak wali betul. Makanya penting kalau kemudian bertetangga yang sama-sama berilmu, kita sama-sama menjaga hati. Ini sekarang bangun rumah dempet-dempetan, tembok nggak usah dipikir. Kita harus diam sebagai tetangga yang baik untuk memenuhi haknya. Kalau kita itu disuruh diam, mau getok temboknya, mau nempelin temboknya, kita dijadikan rumah bagian tembok tetangga kita disuruh diam. Nah, begitu. Wala yudhayiqhu fi wad'il jad'i ala jidari, diamkan jika ada tetangga yang naruh batang kayu pada temboknya. Nah, tapi kalau kita sama-sama tetangga yang baik, saling ngomong minimal pamit. Nah, wala yudhayiqu tariqahu ilad dar, dan tidak mempersempit jalan menuju rumahnya. Nah, dalam fikih itu setiap tanah yang kita punya itu ada hak jalan. Jadi kalau misalkan kita beli sebidang tanah di dalam, lalu kita beli di luar, di dalam tanah yang kita beli ada hak yang kita harus memberikan jalan kepada saudara kita dimanapun itu fikih. Jadi kalau dia tidak memberikan jalan, itu sebenarnya dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang tetangga. Jadi kalau kita beli tanah nyambung misalkan, itu harus diberi jalan, dan jalan itu tidak boleh diklaim sebagai jalan yang harus dijual. Itu prinsip dasarnya. Dan kita sebagai seorang muslim
wajib memberikan jalan kalau kita yang berada di depannya. Itu namanya hakul jiwar. Berhak, jadi tetangga kita berhak mendapatkan jalan itu. Kita sebagai seorang muslim yang ngaji harus memberikan jalan itu. Jadi kalau jual tanah bagian depan tidak boleh menghitung tanah yang bagian jalan untuk jalan. Itu dalam fikih. Karena itu sudah sebuah kepastian, keharusan. Jadi kewajiban yang harus kita penuhi. Maka ketika sampai kemudian kok kita yudhayyiqu thariqahu ila dar, termasuk tidak ikram, mempersempit jalan menuju rumahnya sampai memblokade. Mentang-mentang misalkan nenek moyangnya yang memberikan jalan lalu diblokade, haram. Ya, perbuatan yang haram. Ya. Dan hebatnya nenek moyang kita itu rupanya lebih pintar daripada kita. Mereka ketika menjual tanah mesti tanahnya diberikan. Mesti, ya kan? Mesti tanahnya diberikan, dipakai untuk jalan. Tidak menjual sekalian jalannya. Kerennya itu, mereka lebih pintar. Sudah tahu hukum adatnya. Tapi kadang kita ya itu satu-satunya harta ya, akhirnya termasuk jalan harus dihargai. Wala yatba'uhu nadhr fima yahmiluhu ila darihi wa turu ma yangkasifu lahu min auratihi. Jadi pertama tidak julid, selanjutnya adalah tidak julid sampai kemudian melihat-lihat ke dalam rumahnya. Nah kalau tahu dalamannya, wayas turu ma yangkasifu lahu min auratihi, dilarang membuka aibnya, dilarang menceritakan kekurangannya, dilarang mengkuar-kuarkan ya aibnya. Kita punya tetangga punya aib, punya kecacatan, itu misalkan matanya gimana atau apalah, misalkan punya aib lah, itu orang berantem terus, lalu kita ikut ceritakan ke orang lain, nggak boleh. Diam, sebaiknya diam. Karena itu bagian dari aib. Wa yan'ashuhu min sur'atihi idza thabathu naibuhu wa la yaghfilu an mulahadrati darihi inda ghibati. Termasuk jangan mengabaikan turut menjaga rumah tetangganya. Misalkan punya tetangga ada maling yang lagi nyongkel, kita sebagai tetangga lihat, biarin aja, biar kalau bisa dikasih, Pak kurang linggisnya ya, dikasih untuk bantu nyongkel. Lah itu malah kebangetan, malah suruh bantu maling. Jadi perintahkan untuk turut menjaga rumahnya ketika tidak ada yang ketika tidak ada pemiliknya. Wa yatalattafu liwalatihi fi kalimatihi, dan berlembut mengeluarkan kata-kata yang lembut kepada anak-anaknya, ya. Jangan sampai marahin terhadap meskipun nakal, tetap perintahnya wa yatalattafu liwalatihi, mengeluarkan kata-kata yang lembut kepada anaknya. Khawatirnya ada kata-kata yang kasar dari kita keluar, marahi anak tangga, lalu nanti berantem. Karena biasa begitu. Kadang ketika anak berantem lalu kita marah-marahin, anaknya sudah damai, orang tuanya nggak damai, lama berantemnya. Jadi inilah hadhihi jumlatul huquq alladzi dzakarnaha li'ilmatil muslimin. Ini berapa hak tetangga yang diajarkan oleh imam
untuk membekali kita agar kita menjadi seorang muslim yang berilmu. Wallahu a'lam bishawab.